kebetulan non Muslim. Jadi kami ini peserta non Muslim. Sebelumnya saya juga udah pertanyakan bahwa apakah bisa sih camp Magnet Rezeki ini diperuntukkan untuk non Muslim gitu. Kita udah di Telegram udah pernah tanya gitu. Ternyata Pak Triwardana balas kami boleh gitu. Nah, nanti tapi ada syarat-syaratnya ketika sholat atau apa ya, menyesuaikan gitu. Nah, kami cerita bahwa sebenarnya saya sudah ikuti Pak Nas ini sebelum udah lama sekali, khusus untuk saya gitu ya. Jadi kebetulan karena profesi kami itu sama gitu ya. Jadi saya itu kontraktor. Beliau dulu juga kontraktor, developer gitu. Nah, kebetulan peristiwa beliau tuh mirip-mirip. Ada naik, ada turun, ada naik turun. Kebetulan kami juga dikasih persoalan sama gitu. Ada persoalan hutang. Nah, kebetulan hari ini kemarin hutang saya sudah lunas. Oh, alhamdulillah. Tapi saya ganti dengan amanah. Amanah. Benar ya amanah saya? Betul. Benar ya. Jadi hutang saya lunas, kita ganti dengan amanah. Bagus polanya ya, bisa jadi pola itu. Nah, kebetulan persoalan hidup saya itu saya ceritakan kepada istri saya. Ini istri saya nih kebetulan mirip juga sama Panas. Dia tuh peneliti dan akademisi dari UI juga, dari MIPA. MIPA juga? Saya S1 S2-nya Teknik UI, S3-nya sekarang MIPA, Pak. Fisika material. Wah, keren loh. Nah, ini kan orangnya eksakta ya. Iya, berpikirnya secara logis, secara praktis gitu ya. Jika rezeki itu datangnya nggak mah berdunduk, Iya. uju-uju, apalagi itu suddenly. Iya. Kalau saya dunia bisnis itu polanya itu ikhtiar kita dibarengi dengan keajaiban gitu. Iya. Kebetulan ilmu magnet rezeki itu udah selalu saya pakai gitu. Pakai ilmunya di YouTube, bukan di camp. Nggak apa-apa. Jadi ilmu-ilmu itu udah dapat banyak itunya, keajaibannya gitu. Cuma mengajarkan istri saya ini udah tolak belakang Ustaz. Iya. Jadi enggak itu salah, itu nggak mungkin, mungkin. Pola ini nggak mungkin nih, kalau mau duit ya harus kerja keras. Kalau mau ini, kalau Pak Ustadz kan bilang duduk diam aja dapat rezeki. Gitu. Kupu-kupu kalau dicari-cari bagaimana sih orang nyari-nyari kupu-kupu banyak gitu kan. Saya bilang tanam aja pohonnya, tanam aja bunganya, ntar kupu-kupu datang. Kalau beliau tuh nggak bisa gitu, nggak bisa. Nah, kebetulan untuk ikut camp ini juga banyak keajaiban ya Ustadz. Iya. Gimana? Ya, terima kasih suami. Jadi kalau ditanya saya gimana keajaibannya? Saya di sini juga saya udah merasakan keajaiban. Saya belum sampai sini keajaibannya udah banyak yang saya terima gitu. Jadi suami saya ini baru ikut Telegram itu 3 hari 19 Desember baru ikut grup Telegram, terus dia tanya tadi boleh ikut nggak gitu ya. Kemudian dia terus ajak saya gitu, cobalah ikut yuk, kalau nggak percaya aku ceritain, kita ikut aja campnya yuk gitu. Aduh, saya bingung karena waktu itu akhir tahun, terus yang jaga anak-anak juga cuti gitu, terus nah kita ini kan lagi ada masalah finansial ya, karena suami saya ada amanah gitu kan. Saya berpikirnya kenapa sih nggak kita spend ke yang lebih urgent gitu kan. Nah, terus pas mendekati keajaiban itu muncul adalah pertama yang jaga anak saya udah datang gitu kan. Nah, ini kan pertama. Terus yang kedua saya masih galau, aduh gimana ya, tapi ini uangnya bisa di spend buat yang lain nih gitu. Terus kemudian
Saya baru daftar itu hari Jumat malam jam 8:15. Sedangkan pendaftaran penutupan itu jam 9. Hari Iya. Jumat malam jam 9. Oke, saya daftar. Ini saya ya udahlah, saya baca kan suami saya form undangannya bahwa uang pendaftaran itu anggapnya sebagai sedekah. Betul ya? Iya. Di bawah itu. Oke, saya niatkan itu. Dan perjalanan kita belum sampai sini, mohon maaf. Ini saya bukan sombong itu bahasanya. Ya, bukan sombong. Jadi ketika perjalanan di sini kita belum masuk tol ya, kita belum masuk tol. Saya cek rekening. Ini suami saya bilang, coba deh kamu cek rekening. Ini ada yang WA aku gitu. Ternyata ada uang masuk 112.500.000. Itu persis yang Pak Nas cerita tadi gitu loh. Ada tiba-tiba klien yang tanpa ditagih dia bayar. Gitu. Itu keajaiban. Wah, ini semua dimudahkan ya. Saya kesini saya dimudahkan gitu. Buat saya apa yang harus dibuktikan lagi? Oke, saya semakin yakin. Oke, ayo. Ini ya kita semakin yakin. Tapi saya muncul insecure ketika saya datang ke sini. Aduh, saya nggak pakai kerudung. Ini saya mulai insecure. Saya nggak pakai kerudung, ini gimana? Saya pakai celana yang nggak nutup lagi sampai bawah gitu kan? Bagaimana ya? Udah nggak apa-apa, kan udah bilang panitianya boleh. Oke, ya udah. Makanya kalau misal Bapak Ibu lihat, saya pasti selalu mojok gitu. Saya pasti selalu mojok karena saya bingung gitu. Saya harus berbicara apa ya gitu. Kemudian ya udah. Oke, saya pede untuk ikuti kelas terus. Saya fokus karena menurut saya semua yang diajarkan Pak Nas itu mematahkan logika, mematahkan akal. Benar kata Pak Nas, ketika kita masuk camp ini, lepaskan dulu lah akalnya, lepaskan dulu lah logikanya, karena keajaiban itu nggak ada hubungannya sama akal dan logika, nggak bisa dipikirin sama nalar manusia gitu. Ini nggak sih Pak Nas? Dan di sini saya dibukakan banyak bahasa-bahasa yang menurut saya itu menggetarkan saya gitu ya. Sampai saya catat ya Pak Nas. Iya. Mohon maaf karena saya otak kiri, jadi semua tuh harus saya bisa jelaskan dan harus saya bisa terima gitu. Iya. Nih, seperti perisai rezeki atau sariawan hati itu. Itu buat saya sariawan hati ya. Itu saya berpikir-pikir, selama ini saya tahu sariawan hati itu namanya luka batin, luka hati. Benar nggak sih Pak Nas? Itu Betul. ya. Persamaannya itu ya. Iya, luka batin. Kenapa sih saya baru nemuin sariawan hati itu sekarang? Soalnya kalau luka hati di bayangan kita itu adalah luka yang bisa sembuh bisa enggak. Kemungkinan besar nggak bisa sembuh. Kalaupun sembuh itu lama banget, bener nggak sih Pak? Dan pasti berbekas. Tapi kalau kita ganti dengan sariawan hati, sariawan itu sembuhnya paling lama berapa sih? Seminggu kan? Wah. Ya nggak sih Pak? Wah, keren banget. Saya mikir gitu, wah iya ya, perisai rezeki. Jadi selama ini jangan-jangan suami saya udah ikhtiar ngikutin magnet rezeki dari lama ya, bilang saya, udahlah kamu tenang, udahlah kalau ngomong itu yang positif-positif aja, ini semua dia ada. Kayak misalnya, kenapa sih kamu selalu, saya selalu merasa benar karena apa yang saya omongin itu punya alasan gitu. Kayak suami saya kan rugi nih, ruginya banyak, menurut saya banyak 2M, hampir 2M. Menurut saya ini benar, ngapain sih kamu terusin bisnis yang kamu tahu itu rugi gitu loh. Kamu tahu itu rugi dan itu besar menurut saya. Ngapain sih kamu terusin? Itu kan menurut saya itu statement yang benar gitu ya, ada buktinya, kamu rugi loh. Ngapain kamu terusin gitu. Itu ternyata saya meninggikan garis kebenaran saya ya Pak Nas ya. Iya gitu, dan saya punya luka hati juga gitu terhadap dia gitu. Jadi jangan-jangan selama ini memang suami saya sudah gaspol, ternyata saya yang rempol. Rempol. Jadi gini, selama tahun 2023 ini bisnis saya tuh banyak, proyeknya banyak. Cuma banyak yang fail juga gitu. Ketika fail, ketika saya genjot gitu ya. Ini beliau ini
nahan-nahan. emosi. Kalau nih ini ada yang rugi, oh langsung cak Iya, iya. kayak misalkan macet, ganti aja kata-kata yang itu, kata-kata yang positif, kata-kata yang ini. Penuh. Enggak lah, ini mana ada begitu gitu kan. Dia remnya tangan, set. Iya, iya. Ini. Dia marah, emosi. Nah, itu kan semua ada di sini gitu. Betul. Kita harus bersihkan semuanya gitu. Kita harus maafkan semuanya. Ternyata saya juga ada salahnya juga. Oh, ternyata terlalu pengawasannya kurang, berarti aku yang salah. Oh, yang ini ketemu klien aku yang salah. Nah, ini lebih detail lagi daripada YouTube kan. Kalau YouTube kan set sekilas sudah. Iya. Sekilas sudah. YouTube kan teaser ya. Nah, ternyata puji Tuhan, alhamdulillah ikut camp ini walaupun baru sampai terumbu karang, ini saya udah merasakan banyak manfaatnya gitu. Mudah-mudahan hati kita udah bersih, vibrasi. Tadi kan ada 3 pola ya, Iya. vibrasi, Pikiran, hati, perasaan. pikiran, dan perkataan nih, Betul. motivasi ya. Jadi Iya. mulut ini ternyata berkah juga. Ya. Karena sesuatu yang terucap yaitu doa. Kalau dia rugi ya pasti rugi kita nih. Kalau saya selalu berbicara dengan data dan fakta ya, Iya Pak Nas. betul. Iya, orang MIPA memang begitu. Kami tuh nggak bisa, memang kekunci sama yang namanya. Dan itu yang saya rasakan sendiri karena saya kan peneliti. Kita nggak bisa ngomong sesuai dengan datanya mana, faktanya apa gitu. Betul, baru terus ketemu namanya kesimpulan gitu ya Pak Nas. Betul. Nah kebetulan tadi pagi ini juga berkah ya, tiba-tiba Pak Arif nyamperin saya gitu, kita ngobrol sebentar, terus Bunda Ucu, terus Bunda Yusuf gitu ya. Saya juga nggak menyangka gitu, saya disamperin, kemudian kita cerita banyak, ya kita bilang bahwa kita memang bukan muslim, tapi memang kita tertarik untuk ikut ini, dan terus kemudian ditanyain, kok bisa tertarik gitu loh, padahal kan ini banyak membawa ayat-ayat Al-Quran. Iya. Buat saya, yang namanya kebaikan itu bisa dicari di mana aja, kapan aja, dan oleh siapa saja gitu. Tergantung keterbukaan hati kita. Dan buat saya ini, saya juga notes nih Pak Nas ya, bahwa metode ini tuh merupakan tafsir kehidupan yang menggunakan Al-Quran gitu. Jadi nggak ada yang salah Bapak Ibu sama apa yang disampaikan di sini menurut saya ya gitu. Kemudian ada satu lagi. Nah, satu lagi, saya juga terkesan sama Pak Nas, jauh-jauh mencari rezeki gitu loh. Kita mencari rezeki jauh-jauh, kemana sih sebenarnya rezeki yang kita cari? Ini juga saya dapat di sini nih Pak Nas. Tuhan itu, Allah itu titip rezeki itu di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena kita. Ini buat saya, ini akhirnya saya refleksi diri sama suami saya dari malam sampai pagi tadi, bapak-bapak, ibu-ibu. Wow. Jadi benar. Jadi kalau Bapak Ibu tahajud, sholat taubat, sini kita juga di atas tadi kita bangun sebelum jam Tidur kemarin. 3 ya. Jam 3 kita juga bangun, kita Kita nyalain bangun, alarm, ya, kita sama, kita doa taubat. Doa taubat juga. Iya, karena di semua agama juga ada sebenarnya. Betul, dan tadi pagi saya merefleksikan diri sama suami saya. Dari semalam ya, dari semalam sebelum tidur, kemudian tadi jam 3, kemudian tadi pagi mau kesini juga. Berarti emang selama ini mungkin proyek-proyek kita banyak yang nggak Berhasil. belum berhasil. Banyak proyek yang belum berhasil karena mungkin klien-klien kita yang sebelumnya belum bahagia sama kita gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kami bisa lebih baik. Amin. Wow. Saya bersyukur, saya terenyuh, saya berterima kasih kepada Pak Nas, terutama kepada panitia penyelenggara, Pak Arif, Umi Ucu, Bunda Ucu, Bunda Yusuf, semuanya, dan teman-teman di sini, Bapak Ibu. Kami mendapatkan inspirasi, refleksi, dan semua kebaikan-kebaikan yang banyak di sini. Ya, kami ucapkan juga terima kasih buat keajaiban dari Allah. Jadi sampai sini itu semua keajaiban gitu ya. Sampai hari ini juga keajaiban. Mudah-mudahan
dari ilmunya Pak Nas, dari ilmu magnet rezeki ini bisa menularkan kita menjadi membawa berkah juga bagi semua gitu. Amin. Terima kasih. Terima kasih luar biasa. Tepuk tangan.